Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Andrean Junsreil, tapi kali ini kita akan bahas materi berkaitan dengan persiapan ujian TKA adik-adik. Tentu saja dalam program andalan kita The One and Only Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdaski. Oke, baik adik-adik. Jadi untuk sesi hari ini kita akan belajar untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut dan persiapkan diri adik-adik. Tentu saja langsung kita masuk ke soal nomor pertama. Oke, jadi seperti yang kakak jelaskan bahwa untuk di bahasa Indonesia, adik-adik baca dulu soalnya. Nah, jadi langsung saja di soal nomor pertama di sini dikatakan kalimat yang mengandung makna lain. Nah, jadi fokus kita ada di istilah makna lain. Jadi for your information, kalau misalnya di jenis makna, ada istilah yang disebut dengan denotasi dan ada juga istilah yang disebut dengan konotasi. Jadi dua istilah ini berbeda. Berbedanya di mana, Kak? Nah, jadi berbedanya itu kalau denotasi, dia itu makna sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dikatakan di dalam kalimat itu ya itu artinya. Sementara kalau misalnya untuk konotasi dia itu kebalikannya. Jadi apa yang dikatakan di kalimat itu bukan makna sebenarnya. Jadi fungsi atau arti dari kalimat itu tidak benar-benar seperti itu fungsinya. Jadi dalam hal ini bahasa lain dari konotasi dia itu adalah kalimat yang mengandung kiasan atau menggunakan yang namanya majas atau gaya bahasa. Oke, jadi kalau misalnya kakak katakan seperti ini, saya membaca buku. Jadi di setiap katanya saya membaca buku, yaitu fungsinya, itu arti sebenarnya. Tapi kalau misalnya kakak katakan ibuku seperti malaikat. Nah, jadi itu bukan makna sebenarnya. Ibuku adalah malaikat. Nah, itu bukan makna sebenarnya. Karena ibu kita itu bukan malaikat. Jadi, ini menggunakan sebuah gaya bahasa atau majas yang dalam artian dia itu adalah kalimat konotasi. Jadi, kalau misalnya di dalam soal dia meminta makna lain, berarti kita cari denotasi atau konotasi. Otomatis konotasi. Kenapa konotasi? Karena ada makna lainnya. Apa makna lainnya, Kak? Makna lainnya itu adalah makna sebenarnya atau istilahnya denotasi. Nah, jadi berarti kita lihat ya, untuk yang opsi alfa di situ dikatakan adik bermain di lapangan. Untuk dari segi arti setiap katanya itu artinya adik bermain di lapangan. Jadi dia termasuk ke denotasi. Berarti bukan ya, karena kita carinya yang konotasi, yang mengandung makna lain, yaitu makna sebenarnya. Oke, untuk yang B, ayah bekerja di kantor. Oke, itu makna denotasi juga ya, jadi dia tidak memiliki makna lain. Terus opsi Charlie, di sini dikatakan harga beras saat ini terlalu mencekik leher. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah harga beras. Apakah harga beras bisa mencekik leher dari seorang manusia? Tentu saja tidak. Jadi penggunaan kalimatnya menggunakan gaya bahasa atau kiasan. Jadi dengan kata lain harga kan nggak bisa mencekik leher manusia kan? Nah, jadi otomatis ini berupa kiasan atau konotasi. Dalam artian berarti di opsi Charlie ini dia memiliki makna lain. Apa makna lainnya? Makna lainnya itu adalah makna sebenarnya yang dimana arti harga beras saat ini terlalu mencekik leher artinya harganya terlalu mahal. Nah, jadi kalau kita sudah dapatkan kalimat yang menggunakan konotasi, berarti secara tidak langsung adik-adik sudah mendapatkan kalimat yang mengandung makna lain. Jadi otomatis untuk soal nomor 1 jawabannya adalah bagian Charlie. Gimana adik-adik untuk soal nomor 1 aman? Oke, aman ya? Oke, jadi dengan ini berarti kakak rasa adik-adik sudah paham, berarti kita lanjut ke soal nomor 2.
Soal nomor 2 ini by the way berkaitan dengan materi UTBK juga. Jadi selagi kalian mempersiapkan TK adik-adik, sebenarnya kalian juga sudah invest untuk materi persiapan kalian masuk ke perguruan tinggi negeri favorit adik-adik. Oke, ternyata kita dihadapkan dengan sebuah kalimat dan soalnya meminta kita untuk menentukan pola kalimatnya tuh kayak gimana. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalnya untuk pola kalimat yang adik-adik harus tahu adalah berkaitan dengan fungsi kalimat. Oke, fungsi kalimat itu familiarnya orang kenal dengan istilah SPOK plus PEL. Nah, jadi ini ada 5 berarti ya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini kan ada S ya. Jadi S itu secara umum adik-adik ingat saja dia itu adalah pelaku. Nah, jadi dia pelaku atau hal yang dibahas. Jadi istilahnya kalau subjek dia itu berkaitan dengan dua pertanyaan, siapa dan apa. Siapa pelaku, apa hal yang dibahas. Oke, untuk yang kedua, P. P-nya itu adalah predikat. Kak, predikat itu apa? Nah, predikat itu fungsinya menjelaskan subjek. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek itu selalu dijelaskan oleh predikat. Jadi kesimpulannya subjek dan predikat selalu bersama-sama. Terus yang ketiga O, O-nya itu apa? O-nya itu adalah objek. Objek itu istilahnya sasaran. Oke, sasaran ya. Nah, jadi kalau misalnya ciri-cirinya dia itu biasanya sebelum objeknya berupa predikat transitif. Jadi istilahnya di dalam kalimat tersebut kalau menggunakan predikat transitif berarti harus ada kata selanjutnya. Dan kata selanjutnya itu otomatis objek. Misal, saya menjelaskan atau saya membeli buku. Predikatnya kan di kata membeli. Saya membeli. Membeli itu butuh kata selanjutnya atau tidak? Otomatis butuh ya. Dia membeli apa? Nah, berarti membeli ini masuk ke predikat transitif. Jadi dalam hal ini verba transitif. Jadi istilahnya setelah kata membeli itu otomatis objek. Jadi itu ya. Nah, kemudian yang keempat ada keterangan. Jadi keterangan ini memberikan informasi di dalam kalimat. Oke, memberikan informasi dalam kalimat. Jadi istilahnya dia itu ditandai dengan segala pengecualian ada konjungsi atau preposisi. Ditandai konjungsi atau preposisi. Oke, konjungsi kata hubung preposisi itu adalah kata depan. Contoh lainnya itu adalah di, dari, ke, dalam, dan seterusnya. And last, di sini ada pel. Pelnya itu adalah pelengkap. And anyway, kalau misalnya untuk pelengkap, dia itu fungsinya ada dua. Jadi dia itu bisa melengkapi predikat dan bisa melengkapi objek. Jadi dia ada dua ya. Oke, predikat atau melengkapi objek. Nah, jadi biar lebih aman, kita langsung aja kerjakan di dalam soal. Nah, di sini dikatakan menurut peneliti, orang yang kurang tidur dapat mengalami gangguan kesehatan. Nah, jadi di sini kalau adik-adik perhatikan, oke, jadi di sini kan ada kalimat sebelum dan setelah koma. Kata menurut ini memberikan keterangan siapa yang berbicara. Jadi otomatis menurut peneliti ini adalah keterangan atau istilah lainnya dia anak kalimat yang dimana dia tidak akan bisa berdiri sendiri kalau misalnya tidak ada bagian kalimat lain. Misal, kakak hapus kalimat yang setelah koma. Berarti kan sisa menurut peneliti. Menurut peneliti kenapa? Nah, jadi otomatis ini namanya anak kalimat. Jadi istilahnya dia posisinya sebagai keterangan di awal kalimat. Oke, di sini ada kata orang jelas pelaku. Nah, di sini ada yang sebagai perluasan. Jadi otomatis dia termasuk konjungsi yang meluaskan kata sebelumnya. Jadi misalnya kata sebelumnya itu adalah
subjek, berarti setelah yang itu masih subjek. Kalau misalnya setelah yangnya itu keterangan, berarti sebelum yangnya itu keterangan, berarti setelah yangnya itu adalah keterangan, dan begitupun di fungsi kalimat yang lain. Nah, jadi berarti di sini subjeknya sampai mana, Kak? Sampai jeda. Apa yang dibahas? Orang yang kurang tidur. Nah, sampai sini ya, berarti otomatis ini adalah subjek. Kenapa sampai tidur? Karena ada perluasan. Terus berarti di mana ada subjek pasti ada predikat. Predikatnya yang mana? Predikatnya menjelaskan subjek. Dapat mengalami. Nah, mengalami ini kan dia menggunakan kata kerja aktif. Nah, jadi kalau aktif berarti kan kita cek apakah dia verba transitif yang seperti kakak jelaskan tadi atau tidak. Nah, jadi dapat mengalami. Mengalami apa? Berarti otomatis dia itu termasuk ke predikat atau verba transitif yang dimana harus ada kata selanjutnya. Berarti setelah mengalami otomatis jatuhnya adalah objek. Apakah objeknya sampai titik? Iya, karena setelah mengalami sudah tidak ada lagi konjungsi atau preposisi. Seandainya ada setelah gangguan kesehatan, maka berpotensi teridentifikasi ada keterangan. Tapi ternyata tidak ada ya. Berarti dari segi pola yang kita sudah dapatkan, dimulai dari keterangan, subjek, predikat, objek. Dan dalam hal ini sebenarnya kita sudah tahu ketika kita sudah menentukan, oh di kalimat ini dimulai dari keterangan. Dan cuman satu opsi yang memulai fungsi kalimatnya dari keterangan. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya adik-adik kalau misalnya sudah dapatkan, sudah tentukan fungsi kalimat yang pertama, misalnya keterangan, kalian make sure dulu ke opsinya. Jangan sampai cuman satu yang dimana kalimatnya itu dimulai dari keterangan, yang otomatis itu jawabannya. Yang dalam hal ini adik-adik bisa menghemat waktu. Jadi gitu ya. Jadi memang untuk fungsi kalimat ini kalian harus pelajari karena ini kepake banget ketika kalian mengikuti ujian UTBK juga. Oke, jadi untuk nomor 2 otomatis jawabannya adalah bagian Charlie. Oke, berarti kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Nah, nomor 3, wah ternyata kita diperhadapkan dengan sebuah teks. Jadi seperti yang kakak bilang, jangan ke-trigger, berarti kita lihat dulu di soalnya dia minta apa. Oh, ternyata di dalam soalnya dia meminta perumpamaan. Oke, jadi kalau perumpamaan otomatis menggunakan majas, berarti dia makna denotasi atau konotasi. Masih ingat tadi? Oke, dia makna konotasi. Jadi karena dia menggunakan majas atau gaya bahasa yang dimana dia itu bukan makna sebenarnya. Kak, kalau misalnya perumpamaan, dia itu jatuhnya majas apa namanya? Nah, jadi dia itu istilahnya majas simile. Kak, simile itu yang kayak gimana? Jadi kalau misalnya untuk simile, jadi adik-adik lihat saja, biasanya dia ditandai dengan kata seperti, oke, bagaikan, ibarat, laksana, bak, dan seterusnya. Jadi simpelnya adik-adik kalau misalnya dapatkan kalimat tersebut menggunakan ada seperti, bagaikan, ibarat, dan seterusnya, berarti kalimat itu otomatis kalimat perumpamaan. Misalnya, ibuku bagaikan malaikat, ayahku ibarat superhero. Nah, berarti itu perumpamaan. Jadi kayak ada objek, kita miripkan atau andaikan dia kayak gimana. Tapi Kak, kalau seperti itu otomatis enggak perumpamaan? Jawabannya tidak. Jadi kalau seperti, kalian harus cross check dulu apakah dia itu berupa perincian atau perumpamaan. Karena ada seperti yang berupa perincian, contohnya apa? Saya membeli perabotan rumah seperti meja dan kursi. Seperti meja dan kursi. Meja dan kursi itu kan contoh atau perincian dari perabotan rumah. Jadi tidak bisa kita katakan dia perumpamaan. Jadi seperti itu. Tapi kalau sepertinya perumpamaan kayak mana Kak? Jadi saya seperti
superhero. Nah, berarti kan otomatis itu perumpamaan ya, karena saya ini manusia biasa yang dimana bukan superhero. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kita cross check dulu di kalimat yang ada ininya, seperti bagaikan, ibarat, laksana, bak, dan seterusnya. Oke, jadi kakak izin hapus, kita lihat ke kalimatnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1. Esok nama laki-laki itu. Oke, aman ya. Jadi tidak menggunakan ada kata seperti dan seterusnya. Di kalimat kedua, keduanya bertemu pasca gunung meletus pada 21 Mei, aman. Jadi nggak ada perumpamaan juga. 3. Esong menyelamatkan Lail setelah gadis remaja itu kehilangan ibunya. Aman ya? Oke, untuk yang keempat, menjaganya seperti seekor induk ayam kepada anaknya. Oh, ternyata ada kata seperti. Nah, berarti dalam hal ini kalau misalnya kita lihat sepertinya apakah contoh atau perumpamaan? Otomatis perumpamaan karena dia umpamakan dia seperti atau umpamakannya itu induk ayam yang menjaga anaknya. Nah, jadi otomatis kita sudah dapatkan bahwa kalimat perumpamaannya itu ada di kalimat nomor 4. Berarti jawabannya apakah? Nah, jadi jawabannya itu otomatis bagian delta. Nah, karena ditandai kata seperti, menjaganya seperti induk ayam kepada anaknya. Oke, jadi seperti itu ya, kalau misalnya untuk perumpamaan simple aja, cross check di setiap kalimatnya. Oke, dengan ini untuk soal yang perumpamaan kita sudah bahas, udah aman, berarti kita next ke soal berikutnya. Kalimat yang tidak logis. By the way, kalau kalimat yang tidak logis, nah jadi ini berkaitan dengan istilahnya kalimat tidak efektif. Oke, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif ini kalian lihat saja ada banyak syaratnya. Jadi one of them-nya itu salah satunya kalian lihat subjek predikat. Kalau misalnya subjek predikatnya tidak ada berarti dia tidak efektif atau tidak logis. Yang kedua dari segi penulisan kata. Nah, penulisan kata ini berkaitan dengan kata baku atau penulisan di atau gabungan kata. Nah, jadi ini yang kedua, yang ketiga tanda baca. Nah, jadi kalian cek tanda bacanya apakah benar atau salah. Karena kalau misalnya salah berarti otomatis kalimat itu tidak logis atau tidak efektif. Jadi 3 ini dulu yang kalian perhatikan. Nah, berarti kita lihat ya. Untuk soal nomor, untuk kalimat 2 ya, berarti yang alfa 2, 3, 5. Oke, 2. Di sini dikatakan keduanya bertemu. Oke, keduanya bertemu dalam hal ini ada subjek predikat ya. Keduanya itu adalah subjeknya. Jadi yang dibahas itu adalah, subjek keduanya, and bertemu itu adalah predikat. Nah, tapi adik-adik, kalau misalnya kalian dapatkan ada tanda baca kayak gini, tanda hubung, itu kalian make sure dulu. Apakah penggunanya sudah benar atau salah. Nah, jadi adik-adik, kalau penulisan kata kan tadi kakak sempat singgung ya, kalau misalnya salah satunya itu dilihat dari baku, penulisan di, dan kayak gabungan kata. Nah, ini namanya gabungan kata. Gabungan kata itu artinya ada 2 kata yang dimana penulisannya itu ada yang digabung, ada yang dipisah. Nanti kita bahas lebih lanjut di soal berikutnya. Untuk yang pertama aturan gabungan kata itu kalau misalnya dia itu dasar-dasar tidak menggunakan imbuhan di salah satu katanya, otomatis dia digabung. Jadi contohnya rumah tangga, rumah kata dasar, tangga kata dasar dipisah. Kalau satu imbuhan dipisah, contohnya bertanda tangan. Kalau 2 imbuhan digabung, contohnya menggaris bawahi. Gabungan kata dari garis dan bawah, dia menggunakan imbuhan me dan akhiran i. Nah, cuman untuk aturan yang keempat, kalau adik-adik temukan ada kata pasca, pasca ini bentuk dasar terikat. Jadi apapun kata yang dipasangkan dengan kata pasca itu harus digabung. Nah, jadi itu aturannya. Jadi bentuk dasar terikat contoh lainnya apa Kak? Non. Nah, jadi misalnya non aktif. Nah, jadi non aktif. Nah, ini gabungan kata dari non dan aktif.
Nah, karena non ini bentuk dasar terikat, jadi aturannya dia harus digabung. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa, Kak? Pengecualiannya kalau misalnya bentuk dasar terikatnya itu setelah katanya itu ada menggunakan huruf kapital, misalnya non-Indonesia. Indonesia nama negara, notabene awalan hurufnya harus kapital. Nah, jadi meskipun ini gabungan katanya non dan Indonesia, yang dimana non itu adalah bentuk dasar terikat, tapi Indonesia itu kapital awalan hurufnya, jadi dia pengecualian. Dia nggak boleh digabung, tapi dia harus dipisah. Jadi dipisahnya kayak gimana, Kak? Pisahnya menggunakan tanda hubung sebagai pemisah antara huruf kapital, huruf kecil, dan huruf kapital. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi apakah gunung itu kapital atau tidak? Tidak. Tidak ya, jadi tidak ada alasan gunung itu dikapitalkan di kasus di kalimat 2 ini. Berarti otomatis pasca gunung ini harusnya digabung. Nah, jadi dalam hal ini otomatis untuk soal nomor yang kita kerjakan hari ini kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu di opsi alfa. Nah, jadi seperti itu ya. Oh, ternyata kalau misalnya kita lihat alfa ya di kalimat kedua. Nah, jadi ini berkaitan dengan kalimat tidak logis. Nah, jadi seperti itu adik-adik, tidak efektif, tidak logis sama. Jadi dicek dari subjek predikat, penulisan kata atau tanda baca juga. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya penulisan kata yang tidak tepat. Tadi kakak katakan ya. Jadi kalau penulisan kata dilihat dari sesuai KBBI atau baku, terus penulisan di, yang dimana di itu akan dipisah kalau menyatakan tempat atau posisi. Contohnya di pasar itu dipisah, kalau dibahas digabung karena tidak menyatakan tempat. Dan yang ketiga, gabungan kata. Oke, gabungan kata yang tadi, dasar-dasar pisah, satu imbuhan pisah, dua imbuhan gabung, bentuk dasar terikat digabung. Nah, di sini di pasar sudah benar, karena dia menyatakan tempat. Jadi otomatis bukan jawabannya, karena kita cari yang tidak tepat. Nah, di sini ada kata non-linear. Nah, jadi non-linear, non itu kan bentuk dasar terikat ya. Jadi otomatis dari segi aturan harusnya digabung. Nah, karena linear itu tidak perlu kapital. Jadi harusnya ini sama kasusnya dengan non-aktif. Jadi harus digabung sesuai aturan. Non-linear. Jadi ini yang benar. Berarti kita sudah dapatkan penulisan kata yang tidak tepat, yaitu di opsi alfa. Kecuali yang tadi kakak bilang, kalau kapital non-Indonesia itu harus dipisah tapi menggunakan tanda baca hubung. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk penulisan kata ingat 3 item ini. Dengan ini berarti aman ya adik-adik ya. Oke, jadi berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini dikatakan hubungan antar kalimat. Langsung baca soal dulu. Nah, di sini hubungan antar kalimat. Jadi antar kalimat itu berarti kalian lihat di antara kalimat itu biasanya dia pakai konjungsi apa. Nah, jadi kalimat pertama dari kata setiap sampai ipal. Terus kalimat kedua selain sampai titik laboratorium. Di antara kedua katanya ada kedua kalimatnya ada konjungsi, ada. Konjungsi apa? Konjungsi selain itu. Jadi makanya tinggal adik-adik hafal aja konjungsi beserta dengan hubungannya. And selain itu, adik-adik, dia itu adalah hubungan penambahan. Selain itu, hubungan penambahan. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kalau pertentangan apa, Kak? Pertentangan contohnya akan, tetapi, atau namun. Oke. Kalau misalnya sebab akibat apa, Kak? Oleh karena itu. Oke. Nah, kalau penegasan apa, Kak? Contohnya bahkan. Nah, ini tinggal dihafal aja adik-adik. Ini bisa kalian kerja sepersekian detik kalau kalian hafal. Dan tujuan ini apa, Kak? Nah, jadi dia menggunakan konjungsi untuk
agar, supaya, dan seterusnya. Jadi tinggal dihafal ya. Jadi karena di dalam soal dia menggunakan konjungsi selain itu, berarti dia itu ke penambahan. Jadi dihafal saja ya. Pertentangan akan tetapi, terus kayak penambahan selain itu, sebab akibat oleh karena itu, tujuan bahkan dan penegasan bahkan tujuan untuk agar atau supaya. Nah, jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi tinggal dihafal. Nah, sekarang berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Nah, jadi tinggal adik-adik, kakak kasih saran ada konjungsi yang menggunakan koma sebelumnya. Nah, jadi konjungsi tengah kalimat ya. Konjungsi tengah kalimat yang menggunakan koma. Yang menggunakan koma. Menggunakan koma. Jadi konjungsi apa yang menggunakan koma? Nah, jadi adik-adik ingat saja. Nah, jadi yang pertama itu pastikan sebelum tetapi dia menggunakan koma. Terus yang kedua sedangkan, Terus yang ketiga melainkan. Ini pastikan ya. Jadi kalian cek dulu di dalam kalimatnya mana tahu dia menggunakan konjungsi ini. Kalau iya berarti pastikan cek di situ adakah koma atau tidak. Terus yakni atau yaitu. Dan seperti. Seperti ini ingat dia sebelum sepertinya pakai koma kalau dia berupa contoh, bukan perumpamaan. Jadi ingat ya, tetapi sedangkan melainkan yakni yaitu sebelumnya wajib ada koma. Untuk seperti dia pakai koma juga tapi kalau dia berupa contoh. Misal yang tadi saya membeli buah-buahan seperti apel dan anggur. Nah itu kan contoh ya apel dan anggurnya. Berarti tanpa berlama-lama berarti kita lihat dulu ya konjungsi. Mana tahu di kalimat ini ada yang menggunakan konjungsi nih yang kita sudah tuliskan. Kalimat pertama, sebelum mulai bersih-bersih matikan ponsel Anda. Matikan ponsel Anda dan lepas semua aksesori pendukung seperti. Oh, ternyata ada seperti nih. Nah, jadi seperti. Kita lihat apakah sepertinya berupa contoh atau perumpamaan. Aksesori pendukung seperti casing tambahan. Nah, ini otomatis berupa contoh ya. Jadi otomatis sebelumnya harus ada koma. Tapi ternyata di dalam soal sebelum sepertinya tidak menggunakan koma. Berarti otomatis kita sudah dapatkan jawabannya yaitu ada di kalimat nomor 1. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ingat yaitu, tetapi, sedangkan, melainkan, wajib koma, dan konjungsi seperti juga kalau setelah sepertinya berupa contoh. Jadi gitu ya. Jadi aman untuk soal penggunaan tanda baca, ingat lebih ke tanda koma biasanya. Untuk yang ini adik-adik konjungsi untuk mengisi bagian yang rumpang. Jadi kalau bagian yang rumpang berarti kalian cross check dulu mana tahu di dalam di dalam kalimatnya dia menggunakan konjungsi berpasangan. Nah, jadi adik-adik tinggal ingat saja kalau misalnya ada kata baik, maka pasangannya itu harus menggunakan konjungsi maupun. Nah, jadi ingat ya, kalau ada kata baik, pasangannya maupun. Bisa ndak ataupun, Kak? Tidak bisa. Karena baik sejatinya pasangannya maupun. Jadi ini tinggal dihafal saja. Baik maupun, bukan baik ataupun. Nah, di sini ada maupun, ada. Jawabannya di opsi delta. Ini tinggal dihafal ya. Ini namanya konjungsi korelatif. Jadi sampai di sini adik-adik paham ya? Jadi tinggal dihafal saja, baik itu sama dengan pasangannya maupun. Terus soal berikutnya, kata yang memiliki makna bertingkat. Jadi kalau misalnya makna bertingkat, nah ini berarti makna luas. Nah, jadi ini makna luas ya. Jadi Kak, makna luas itu kayak gimana? Nah, jadi kalau misalnya untuk makna luas, ini kalian bisa pakai clue bagian dari. Bagian dari. Nah, contoh
Apa makna bertingkat dari apel? Jadi kalian bilang saja clue-nya seperti ini. Apel bagian dari buah. Berarti kalau motor bagian dari kendaraan. Jadi untuk soal yang makna bertingkat, ingat kata kuncinya makna luas, clue-nya bagian dari. Oke, jadi kita sudah dapatkan bagian alfa. Oke, kakak rasa aman ya? Oke, and last. Nah, di sini ada analogi, ada dua kata. Untuk menjawabnya kita harus menghubungkan dua kata sebelumnya, belajar sama pintar. Belajar sama pintar gimana, Kak? Belajar sama pintar, jadi kita bisa pakaikan istilah kalau belajar maka kita akan pintar. Nah, jadi menghasilkan. Jadi kalau belajar menghasilkan sebuah kepintaran. Berarti kalau makan menghasilkan atau akibatnya menciptakan suasana yang kenyang. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ini cuman analogi aja. Jadi kayak dua katanya itu kita hubungkan seperti apa, terus maka kita bisa jawab di perumpamaan atau analogi selanjutnya. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Nanti adik-adik boleh dinonton juga di YouTube, akan diupload juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh adik-adik komen ketika sudah diupload. Dan terima kasih untuk kebersamaan adik-adik pada hari ini. Thank you buat kesempatan yang adik-adik bisa luangkan untuk kita belajar sama-sama dan demi kebaikan adik-adik untuk persiapan TKA. Oke adik-adik, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kalau begitu saya atas nama Andrean Junsreil pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.